Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ungki Cikita. Jadi hari ini aku nggak sendiri lagi, aku ditemenin sama Aku di Anggita. ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku bikin story di Instagram nanya ke teman-teman, ada ide nggak nih aku mau bikin video apa? Aku bilang kayak gitu. Ternyata malah banyak yang nanya-nanya seputaran rekrutmen menjadi pramugari gitu be ceritanya. Jadi kali ini videonya mau kita bikin Tanya ala-ala jawab. Q&A, tanya jawab gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk bakal kita jawab. Dan sebelum masuk ke tanya jawabnya, buat kalian yang belum subscribe Subscribe, like, and and comment ya, jangan lupa di share juga ke comment. teman-teman kalian, siapa tahu mereka membutuhkan informasi ini juga. Oke, lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Pertama itu, nah, Kak, apakah benar tinggi badan dikurangi pada saat rekrutmen? Gimana, Kak? Pengalaman Kakak selama ini? Mungkin ada ya beberapa maskapai yang emang dikurangin tinggi badan berat badannya. Mungkin ada juga yang karena terburu-buru itu, karena itu tahap pertama kan. Tahap pertama, dan yang pesertanya pun pasti banyak banget dan waktunya pun terbatas kayak gitu. Ada beberapa faktor sih. Ya, karena setiap rekrutmen itu tahap pertama banyak banget yang daftar, Beribu-ribu kali ya. pramugari, berapa ratusan, mungkin hampir Ribu. 1000-an lah. Jadi kan itu pasti harus prosesnya cepat gitu biar cepat selesai. Soalnya biasanya sampai siang itu udah di stop gitulah. Mungkin dari tim rekrutmennya pada saat mengukur tinggi badan itu belum pas sama kita, udah next. Iya. Kitanya belum siap, belum tegak, udah Belum tahan next. napas. Kadang kan ini kalau pengukuran kan ada kayak penggarisnya gitu ya, Lurus yang ya. lurus di sini. Kadang kan mungkin dia masih Bersih. miring kayak gini atau apa, jadi hasilnya itu berkurang atau kadang gini, jadi hasilnya itu bertambah gitulah. Jadi tips aku sih, kalau kalian merasa tingginya dikurangin itu ini Minta aja, ulang aja. iya, minta ulang aja. Bu, mohon maaf, selama ini saya tingginya segini kok, di sini cuma segini ya, boleh minta tolong diulang nggak ngukurnya Gitu. ya, sekali lagi gitu. Biasanya dikasih kesempatan kok gitu, jadi nggak usah takut ya. Kalau tingginya dikurangin bilang aja, Bu, saya biasanya 163, kenapa di sini saya jadi 161? Kayaknya misalnya kalau jomplang banget lah turunnya Iya. ya, sampai kita merasa pendek Pendek. ya. Rambutnya jangan di Twist cepol, atau dicepol. di kuncir kuda aja yang rapi. Terus pertanyaan kedua, tips saat pengukuran tinggi badan. Tahan apa? Tahan nafas. Jadi kita Badannya selama tegak. ini setiap ukur tinggi badan, kalau kita mau menambah tinggi badan kita tahan nafas. Misal kita kayak gini nih tegak, kalau kita tahan nafas tuh kayak nambah gitu. Nambah beberapa senti gitu. Iya, jadi entah Benar atau feeling kita atau gimana, tapi selama ini kita bekerja sih ya, Iya, dengan seperti itu. nahan nafas itu nambahlah sesenti 2 senti tinggi badannya gitu. Dan tipsnya, kalau kalian berat badannya underweight atau kurang jangan ditinggi-tinggiin, malah justru kita yang biasa aja jangan terlalu tinggi gitu, karena setiap tinggi badan kita mempengaruhi berat harus badan. iya, berat badannya harus semakin berat juga dong. Iya. Sedangkan kita kan underweight gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga itu, berdandan saat rekrutmen itu kan harus natural. Senatural apa ya, Kak? Natural mungkin. Natural itu bukan berarti tanpa makeup sama sekali ya. Soalnya kayak lipstiknya mungkin jangan terlalu mencolok, lipstiknya nude, warnanya warna bibir biasa mungkin kayak gitu. Terus kalau misalkan bulu matanya udah panjang, nggak usah pakai bulu mata gitu, pakai maskara aja. Ya, lebih kalian itu apa sih kalau bahasa Jawa tuh, sewangune mukamu. Sebagusnya muka kamu. Iya, secocoknya mukamu. Misal dia nih udah alisnya udah tebel, nggak perlu dong dia pakai pensil alis lagi. Nanti kayak Shinchan, terlihat berlebihan. Kalau aku, karena aku nggak punya alis yang tebel, buram ya, jadi aku pakai pensil alis. Ini kan menolong banget buat cantik lah ya, kayak cile cantik. Terus misal kayak mata aku kan belok, jadi aku kasih makeup atau riasan yang berefek pada mukaku sedikit sipit gitu, nggak yang blok-blok amat. Kayak ujungnya aku kasih warna eyeshadow hitam atau warna gelap. Terus aku kadang pakai bulu mata juga yang panjangnya di ujung doang, itu memberikan efek mata yang lebih sipit,
lebih kecil lah, nggak sipit-sipit amat. Terus kayak yang punya jerawat atau bekas-bekas jerawat itu pakai foundation lah, jadi tapi tutupin ya, ditutupin, dan warnanya jangan jomplang-jomplang banget sama warna asli muka kalian. Jadi natural itu dalam artian itu makeupnya tuh pas pantes sama muka kalian, nggak berlebihan gitu, enak dilihat ya. Tutupi kekurangan kalian dan nggak usah berlebihan, itulah intinya tips kita ya, karena kan makeup itu yang paling dilihat banget karena muka kan, di muka gitu. Jadi sepantasnya lah, nggak usah berlebihan gitulah intinya mah, jangan polos-polos banget juga. Terus pertanyaan selanjutnya itu cara menutupi bekas luka dengan foundation atau concealer agar gak dempul dan menyatu dengan warna kulit lain. Jangan terlalu beda kalian warna foundation sama warna kulit aslinya tuh. Terus harus rata. Cari semirip mungkin dengan kulit asli, warna foundation dengan kulit yang mau diinin ya, mau ditutup lah. Soalnya kan kalau di kaki tuh nggak akan mungkin seluruhnya kita tutupin pakai foundation kan. Ya bekas-bekasnya doang, jadi harus biar kelihatan sama dan nggak kayak di dempul katanya. Itu warnanya harus sama. Terus cari foundation yang bagus lah, yang kalau daun talas itu kan ya kasih efek daun talas, maksudnya kalau kena air itu juga nggak luntur, takutnya kaki kita berkeringat atau terkena gesekan, itu kan bisa bikin hilang ya. Terus kita ngeblendnya tuh harus benar-benar ngeblend gitu, harus halus lah ya, rata halus kayak gitulah. Tapi bagiku mungkin ini ya, bagi yang rekrut juga, tim rekrut juga, bekas luka itu bukan acuan buat kamu diterima atau enggaknya. Karena bekas itu kan bisa dihilangin ya, banyak banget. Kalau kalian punya kekurangan, tunjukin kelebihan kalian gitu. Misalnya kalian punya kelebihan bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggrisnya jago kayak gitu, mereka tim rekrutmen tuh bakal berfokus sama kelebihan kalian gitulah. Kalau ada kelebihan sebagus itu, kenapa harus risau sama kekurangan yang kekurangan yang cuma bekas luka doang? Karena selama ini aku punya bekas knalpot juga gak pernah aku tutupin gitu, kayak bodo amat, itu masih kelihatan banget sampai sekarang pun. Tapi tunjukin lah kelebihan kalian, kenapa harus risau, kenapa harus aku punya bekas ini kayaknya aku nggak bisa deh. Jangan mengeluh, tapi tunjukin kelebihan kalian. Kalau enggak, kalian usahain buat kayak ilangin ya pakai yang alami. Kalian bisa browsing lah cara ngilangin bekas luka yang alami, kayak pakai lidah buaya tuh juga bisa. Maaf kepotong karena ada paket datang. Jadi pakai lidah buaya atau minyak zaitun yang sama apa ya, rajin luluran. Itulah, kalian pakai yang alami aja, karena kayak bio oil, itu kan mahal gitu kan. Aku juga nggak mampu beli. Mahal dan efeknya pun nggak jauh beda sama lidah buaya sama yang kayak gitu, itu juga jauh beda. Yang penting rutin, rajin aja. Insya Allah. Terus pertanyaan berikutnya adalah tolong beri contoh pakaian untuk rekrutmen yang menggunakan jilbab gak? Ini adalah foto teman aku yang dari awal rekrut itu pakai hijab. Dia paduin rok bahan sama kemeja sama hijab yang dia ikat di leher agar kelihatan rapi. Jadi nggak perlu pakai baju yang agak ini ya, rame atau berlebihan. Kayak gini aja udah simple dan kelihatan elegan. Yang inilah contoh pakai celana bahan, kemudian blazer, dalamannya kemeja, dan pakai hijab yang dililit di leher juga agar kelihatan lebih rapi. Lanjut ke pertanyaan ke-6, itu tahapan rekrutmen QG Kak. Itu udah ada ya kemarin ya, ada videonya, silahkan ditonton aja, nanti aku kasih linknya di description bawah, kalian tonton aja. Itu ada 2 part lengkap dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Ada 8 tahap tuh. Terus ada lagi, Kak, aku sering banget lost confidence di menit-menit terakhir sebelum hadapan sama tim rekrutmen. Semua orang semuanya ya, mau sejago apapun, mau sesering apapun itu orang ikut rekrutmen, tetap aja merasakan hal seperti itu. Kita yang udah sering aja sih sering merasakan kayak gitu ya. Wajar sih, wajar banget, manusiawi. Saran aku sih, kita harus menguasai lingkungan kita, menguasai diri kita, menguasai orang yang mau rekrutmen, orang yang mewawancarai kita. Jangan keadaan yang menguasai kita, ketakutan yang menguasai kita, itu jangan. Tetap
udah hajar aja lah pokoknya. pede gimana nanti, yang penting kita udah ikhtiar, udah berusaha, Hajar aja pokoknya, pokoknya pantang menyerah aja lah. Karena prinsip kita dari awal kita daftar itu hajar aja lah pokoknya. apapun yang terjadi. Iya, apapun sendiri kita be ini takut ini Udah ada jalannya. gimana ya, udahlah be hajar aja pokoknya. Iya, semuanya tuh udah ada jalannya. Itu prinsip kita. Terus suka nggak percaya diri, terus nervous berlebihan yang bikin hancur performance. Tips biar tetap pede. Jangan melihat orang-orang sekitar kita yang lebih dari kita. Ya karena kita merasa menciut itu sih yang buat kita sangat-sangat menciut saat itu. Tapi kita punya kelebihan yang belum tentu mereka punya, kayak gitu aja ya. Iya. Pikirannya. Kok kita lihat buset cantik banget dari atas. Perfect banget ya. Terus kita menciut, apalah kita butiran jus ya kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, kan kita punya kemampuan, kita yang punya kemampuan yang orang lain belum tentu punya. Dan kelebihan yang kita punya tuh mungkin nggak kelihatan sama kita, tapi orang lain bisa ngelihatnya gitu. Terus buat aku kalau biar percaya diri tuh, pertama sih aku dari pakaian. Kalau kita berpakaian itu rapi terus nyaman, enak dilihat. Terus yang pokoknya pilih pakaian yang kalian tuh merasa percaya diri dan merasa cantik. Bermakeup lah kalian tuh merasa cantik, dan belajarlah sehingga kalian tuh merasa otak kalian tuh penuh terisi. Merasa kalian tuh pintar, dan apapun pertanyaan yang nanti bakal dikasih kalian bisa jawab. Itu sih aku. Jadi persiapannya tuh harus matang banget gitu, biar kalian tuh pede. Mau ada angin sekencang apapun, kalau kita kokoh itu nggak akan goyang gitu. Iyalah, so iya banget ya. Ya itu sih pengalaman kita selama kita rekrutmen. Semoga ada satu pertanyaan lagi nih, terakhir ya pertanyaannya. Kak, bener gak sih pas medek itu ada tes keperawanan yang mengharuskan kita buka pakaian? Masyarakat awam banyak yang mengatakan seperti itu, Kak. Buka baju iya, buka pakaian iya, lepas pakaian iya. Itu kita lepas pakaian karena kita di tes jantung ya, jantung. Sama satu lagi yang paru-paru itu kan, jantung sama paru-paru beda. Oh iya. Tempatnya. Kalau buat keperawanan nih, selama aku inisial 2 kali ngikutin tes kesehatan di tempat yang berbeda juga, belum pernah ada tes keperawanan. Jadi buat kalian nggak usah takut, nggak usah risih kan ya, mestinya. Iya, nggak usah lah dengerin orang awam, namanya juga orang awam, mereka nggak tahu kenapa didengerin. Udah nggak ada tuh, nggak usah takut, nggak perlu takut ya. Segini aja dari kita, semoga informasinya dapat tersampaikan dengan baik, semoga jelas juga ya. Iya. Itu kita jawab sesuai pertanyaan kalian ajukan dan sesuai pengalaman kita. Mungkin berbeda dengan orang lain, nggak apa-apa, ini sesuai pengalaman kita. Terima kasih buat yang udah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah. Terus like, share, and comment. Oke, sekian aja dari kita. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan DM kita atau komen aja di bawah. Dan see you, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.